saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan pada manusia atau biasa disebut dengan respirasi. Apa itu bernapas? Nah, jadi bernapas itu adalah proses membawa oksigen ke seluruh tubuh dan membuang karbon dioksida yang telah terbentuk selama proses respirasi luar. Yang masuk oksigen atau O2, yang dikeluarkan adalah karbon dioksida, ya, atau CO2. Itu adalah pernapasan. Oke. Selanjutnya, ini adalah alat-alat atau organ respirasi manusia. Apa saja organnya? Ini sengaja Ibu tutup supaya kalian lebih mempunyai kemampuan untuk mengingatnya, ya, dipahami ya. Yang pertama pastinya ada hidung, ya, ada hidung. Kemudian yang kedua, setelah hidung, udara akan masuk melalui ke faring, ya, lewat faring. Setelah faring, kemudian yang nomor 7 ini adalah laring, ya. Setelah laring, kemudian ke trakea. Trakea, ini nomor 2 ini adalah trakea. Kemudian yang ini percabangan ini adalah bronkus, nomor 3 bronkus. Jadi bronkus itu adalah cabang dari trakea yang menghubungkan paru-paru kanan dengan paru-paru kiri. Kemudian setelah itu masuk paru-paru kanan, masuk paru-paru kiri ada bronkeolus. Ini. Jadi nomor 4 ini bronkeolus, ya. Bronkeolus. Di ujung-ujung bronkeolus ada alveolus. Yang bulat-bulat ini seperti buah ini adalah alveolus. Ini nomor 8 ini adalah tulang dada. Tulang dada yang menghubungkan dengan tulang rusuk yang melindungi paru-paru. Kemudian yang nomor 6 ini adalah diafragma. Ya. Jadi diingat yang pertama tadi ada apa saja? Hidung, kemudian faring, urut masuknya seperti itu. Jadi begini, udara pertama kali, oke, nanti Ibu jelaskan seperti ini. Nah ini, jadi udara atau oksigen masuk pertama kali melalui hidung. Nih. Di hidung, kemudian masuk setelah ke hidung, kemudian masuk ke faring. Setelah ke faring, kemudian ke laring. Setelah ke laring, kemudian oksigen masuk ke trakea. Setelah ke trakea, kemudian ke bronkus. Bronkus itu adalah cabang dari trakea yang menghubungkan paru-paru kanan dengan paru-paru kiri. Setelah ke bronkus, kemudian mulai masuk ke paru-paru itu, paru-paru kanan, paru-paru kiri, masuk ke bronkeolus. Setelah ke bronkeolus, kemudian masuk ke alveolus. Apa yang terjadi di alveolus? Yang terjadi di alveolus adalah terjadi pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Oksigennya dari mana? Dari tadi yang masuk tadi melalui hidung. Karbon dioksidanya dari mana? Karbon dioksidanya adalah dari sisa hasil pernapasan. Pernapasan apa? Pernapasan sel di seluruh tubuh. Dibawa melalui darah, masuk ke situ. Ya, jadi di situ ada pertukaran. Terus nanti udaranya, yang oksigen dibawa kemana, Bu? Oksigennya dibawa masuk ke seluruh sel tadi untuk melakukan pernapasan. Nah, karbon dioksidanya yang ada di alveolus tadi dibawa keluar. Keluarnya lewat apa? Keluarnya balik lagi ke semula. Jadi karbon dioksida yang dari alveolus tadi kemudian masuk ke bronkeolus, kemudian setelah bronkeolus kemudian ke bronkus, kemudian naik lagi ke trakea, kemudian naik lagi ke laring, kemudian naik lagi ke faring. Nah, setelah itu dihembuskan melalui hidung. Itu karbon dioksidanya. Oksigennya yang ada di alveolus tadi dipakai oleh sel untuk pernapasan sel di seluruh tubuh. Nanti balik terus terusnya lagi, ya. Paham ya? Bagaimana pernapasan? Jadi ibaratnya orang masuk ruangan, nanti keluarnya ke situ lagi gitu. Jadi istilahnya sama, yang dilewati sama. Ya, begitu masuk nanti keluarnya begitu lagi. Ya. Jadi paru-paru itu adalah organ utama dari pernapasan. Pada saat inspirasi, udara ditarik masuk melalui hidung atau mulut. Tapi ingat, melakukan pernapasan atau menghirup udara yang bagus adalah melalui hidung. Kenapa melalui hidung? Nah, nanti slide berikutnya menjelaskan kenapa melalui hidung. Nah, setelah melalui hidung, udara akan masuk melalui tenggorokan, ya. Sudah ya, tadi sudah saya jelaskan. Batang tenggorokan memiliki 2 percabangan. Oke, yang tadi sudah. Selanjutnya, nah ini ibu ralat.
Yang bulat-bulat ini seperti buah kelengkeng ini adalah alveolus, bukan bronchiolus. Kalau bronchiolus yang ini, kalau ini bronchus ya. Jadi kalau diperhatikan organ-organ pernapasan kita itu membentuk suatu sistem pernapasan seperti sebuah pohon ya. Disebut sebagai pohon bronchiolus, mulai dari batang, kemudian ada cabang, kemudian ada ranting, kemudian ada buah. Jadi mirip seperti pohon. Nah, di ujung-ujung cabang nih, di ujung-ujung bronchiolus ini ada alveolus. Dinding alveolus ini hanya setebal satu sel. Jadi kalau sel itu nggak bisa kelihatan, jadi tipis sekali membrannya. Jadi untuk bisa berdifusi atau mengalami pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida tadi. Nah, ini adalah paru-paru yang dalam keadaan terpompa seperti spons. Pada saat bayi baru lahir, ketika seorang bayi menarik nafas untuk pertama kalinya, setiap kantong-kantong udara akan memompa paru-paru ya. Nah, ini udara yang melalui hidung. Jadi kenapa kita bernapas melalui hidung? Ada beberapa hal. Yang pertama, kenapa kita bernapas melalui hidung? Karena di hidung ada rambut-rambut hidung yang menyaring kotoran yang masuk. Jadi nanti nggak masuk ke dalam gitu. Yang pertama ada rambut-rambut hidung yang menyaring kotoran. Kemudian yang kedua ada mukosa, atau istilahnya hidung kita itu kan lembab. Jadi ada debu-debu halus akan menempel di hidung, jadi tidak masuk. Kemudian yang ketiga, di situ di dekat rongga hidung itu ada kapiler ya. Panasnya, jadi ada panas di darah di dalam kapiler itu, udara akan dihangatkan sehingga ketika udara masuk ke paru-paru itu udah disesuaikan suhunya dengan suhu tubuh kita sehingga udaranya akan hangat. Jadi kalau kita bernapas melalui mulut, tidak melalui mekanisme yang tiga tadi, yang dilalui hidung tadi. Jadi oleh karena itu alangkah baiknya kalau bernapas itu melalui hidung ya. Oke, ini ada adenoid. Apa itu adenoid? Letaknya di belakang hidung. Ada amandel di belakang mulut, ini ada amandel. Mereka bekerja sama untuk apa? Jadi udara yang masuk ke sistem pernapasan kita itu tidak sepenuhnya steril, tidak sepenuhnya bersih. Di situ juga terdapat kandungan mikroorganisme yang kecil yang tidak kelihatan, yang dihisap melalui udara. Oleh karena itu di sini amandel dan adenoid itu saling bekerja sama untuk menyediakan pertahanan terhadap infeksi. Jadi adanya infeksi bisa diatasi dengan amandel atau adenoid. Oke. Selanjutnya di sini ada epiglottis. Epiglottis ini adalah nanti tugasnya sebagai katup. Jadi pada saat kita makan, salurannya berbeda, antara saluran pernapasan dengan saluran makan itu berbeda. Epiglottis ini menutup salah satu saluran itu, yang mana yang akan digunakan. Yang nggak digunakan akan ditutup. Contohnya, ketika kita menelan makanan, nah makanan kan tertelan akan masuk ke sini, ya. Maka saluran yang ini, yang laring ini akan tertutup. Ketika kita bernapas, saluran makan epiglottis gantian menutup saluran makan. Oleh karena itu ketika kita makan, seyogyanya kita tidak boleh sambil ngomong, karena ketika kita ngomong secara tidak kita sadari kita menarik nafas. Jadi pada saat kita menelan makanan kemudian kita sambil ngomong, maka bisa terjadi proses tersedak. Jadi tersedak itu adalah proses di mana epiglottis ini bingung mau menutup yang mana gitu ya. Apakah mau menutup saluran pernapasan atau menutup saluran pernapas ke makan tadi gitu. Jadi di sini fungsinya epiglottis sebagai katup. Nah, ini adalah area sensitif. Jadi kalau lewat area ini akan mudah batuk. Oke, yang ini. Jadi kalau kita perhatikan, trakea ini mirip seperti pralon. Kalau enggak seperti apa ya? Selang pada gas ya. Jadi seperti ini bentuknya. Nah, ini adalah alveolus. Jadi mempunyai serat-serat otot pernapasan. Kalau kita perhatikan di layar, di sini ada tulang rusuk, ada tulang dada, tulang belakang.
ini akan melindungi paru-paru ya. Kemudian di sini ada diafragma. Diafragma itu adalah yang membatasi antara rongga dada dengan rongga perut. Tulang rusuk dengan diafragma itu adalah struktur utama yang berperan dalam mengatur keluar masuknya udara ya. Selanjutnya, nah, ketika kita menarik nafas atau istilah lainnya disebut dengan inspirasi, apa yang terjadi? Tulang rusuk akan membuat rongga dada membesar. Jadi rongga dada membesar. Ketika udara masuk, kita menghirup nafas, rongga dada akan membesar. Kemudian tekanan udara akan kecil. Jadi tekanannya kecil, rongga dada membesar. Jadi otot-ototnya berkontraksi. Nah, pada saat kita menghembuskan nafas itu disebut sebagai ekspirasi. Apa yang terjadi ekspirasi? Sebaliknya. Jadi pada saat ekspirasi maka kita akan mengeluarkan atau menghembuskan karbon dioksida. Otot-otot antara tulang rusuk akan mengalami relaksasi. Kalau tadi otot-otot tulang rusuk mengalami kontraksi. Kalau yang ini, yang ekspirasi, maka dia akan mengalami relaksasi. Volume rongga dada akan bagaimana? Volume rongga dada akan mengecil. Tetapi tekanan udaranya akan meningkat. Gitu ya. Jadi bedakan antara inspirasi dengan ekspirasi. Inspirasi itu pada saat kita menarik nafas, ekspirasi itu pada saat kita menghembuskan atau mengeluarkan nafas. Nah, ini. Jadi pergerakannya menarik inspirasi, kemudian dihembuskan. Nah, ini kalau digambarkan seperti ini mengalami inspirasi jadi rongga dadanya membesar, ini ekspirasi, ini kebetulan ini maju ke depan jadi kelihatan lebih besar ya. Ini adalah rongga dada, jadi paru-paru kita ada di dalam rongga seperti ini, dilindungi oleh tulang rusuk dan tulang dada dan tulang belakang. Ini yang merah, warna merah hati adalah pleura. Pleura itu adalah lapisan tipis pelindung paru-paru. Otak menjadi pusat kontrol pada proses pernapasan. Jadi segala aktivitas tubuh kita, sistem organ semuanya itu dikendalikan oleh otak. Pusat kontrol pernapasan di otak ini mempunyai beberapa sensor yang berfungsi memonitor jumlah oksigen dan karbon dioksida pada darah. Jika terlalu banyak karbon dioksida atau tidak cukup oksigen dalam darah, pusat kontrol pernapasan akan mengirimkan suatu rangsangan kepada otot-otot dinding rongga perut dan diafragma. Jadi mereka akan bekerja lebih cepat. Ya. Jadi otak itu mengontrol seluruh aktivitas sistem organ kita. Oke, ya gitu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.